Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafaat Rasulullah para masyarakat ini, khususnya pada kita bisa sholat jemaah, kemudian menguasai syarat yang berlaku pada masyarakat ini, biasa sejak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaulillahi nawful fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ilayhi nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma qad istawda'tuka bima 'allamtani wa qultu ilayya inna hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma la tadhi bi tawfiqika kama nawar al-ardu bi nuri syamsi innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Ini kelanjutan dari yang kemarin kita baca. Wa ala hadza lan ing atase iki wa ala hadza lan ing atase iki terus nglakoni sapa aslafus sholihun biro ulama salaf sholihin wa syuyukhul madhuna lan biro guru muslimin mati ridwanullah alaihim ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Wanahnu mongko utawi kita iku nahsu ngajak kita ikhwanana ing pira-pira sedulur kita awamal muslimin ing umum muslim ayatullah ingin takwa sapa awam muslimin Allah yang Allah haqqa tuqati kelawasan benar-benar takwaan dari Allah wa alla yamutu lan hormati sapa awam muslimin illa kejaba wa man utawi awam muslimin iku muslimuna keadaan muslim wa yasbihulan itu menteri menghubungake data ini mengantarane persulayan minhum daging muslimin wa yasbirulan yang nyambung al-arhama yang biro-biro paseduluran wa yasirulan yang bagusi al-sironi maring tetangga walakori bulan biro-biro kerabat oleh walilan biro-biro paseduluran konco kekacan wa yasirulan yang tauruk sapa awam muslimin hakola kadiri biro-biro haki wong kang duwe gede wa yarhamulan ento luwe welas sapa awam muslimin atau apa yang biro-biro apes wala aswalur lan biro-biro kang cilik wanan haulan larang sapa awam muslim wanan haulan larang sapa kita ing awam muslimin anit tadaburi saking turuk
watabahudilan perseteruan bentuk-bentukan, watakot mengingat pedot-pedotan, watahasudilan saling hasud, waliftirokilan kecabulan, wataluna lan gawe macam-macam perlong ditine dalam agama, wanahusuhum lan ngekiri kita ngekiri muslimin, sapa kita muslimin ayat kunai itu ono wanahusuhum lan ngekiri itu ngajak sapa kita muslimin ayat kunai itu ono sapa muslimin itu ikhwan dan pasukan kabeh. Walau khairan lan ing atas kebagusan iku awanan wong kang saling tulung-tulung. Wa ya atas mulai itu cecekelan sapa muslimin bihablillahi lawan dari Gusti Allah sampai hari sekalian. Wala yatafarraqu lan yen ora pisah-pisahan. Wa ayat ba'una yen ngenut sapa muslimin alkitab Al-Qur'an wa sunnah dan sunnah wa malan ora lan perkara kang ana alaihi ing atase sapa ulama ulama umat kalimah Nabi Hanifah kaya Imam Abu Hanifah wa Malik bin Anas wa Syafi'i lan Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal lan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ajma'in. Nah, ini jadi dari sekilas kemarin kita diminta diberikan gambaran bahwa beberapa ulama yang besar yang menjadi ikon daripada ilmu-ilmu agama. Ada siapa? Ada Imam Bukhari, ini juga mengikuti mazhab fikih. Di antaranya ada Imam Bukhari yang mengikuti mazhab Syafi'i. Kemudian ada Imam Ahmad, Imam Humaydi, Imam Ja'far, Imam Razi, juga Ibnu Huzaimah, Nasai. Ya, ini Imam Junaid al-Baghdadi juga mengikuti Imam Sufyan Tsauri dan lain sebagainya. Artinya bahwa para ulama-ulama yang mengikuti mazhab ini, mazhab adalah sesuatu jalan yang bisa diambil kekuatan hukumnya dalam menentukan sebuah ketetapan, ya. Sekaligus mazhab ini adalah metode yang paling pas untuk menerapkan ajaran pemahaman agama Islam. Kalau tidak dibatasi dengan mazhab, yang dikhawatirkan nanti kan meluber pemahaman itu. Semua itu beristihad tanpa ada batasan, sehingga yang terjadi ijtihad-ijtihad yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini kalau mazhab sudah bisa dipastikan, ya, sudah bisa dipastikan. Karena memang mereka sudah mu'tabar, sudah mu'tamad dan bisa dipertanggungjawabkan baik secara akademis, secara harian maupun secara literasinya. Ya. Dan untuk itu, karena itu bermadhab, maka mu'allif Habibur Syekh meminta kepada seluruh kaum muslimin, yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kemudian nanti pada akhirnya kita berharap, semua umat muslimin berharap semoga di akhir umur kita, di akhir usia kita, ya, illa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tidak akan meninggal kecuali dalam keadaan menjadi orang yang muslim. Kemudian apa yang diajarkan lagi? Ya, apa yang diajarkan lagi? Yang pertama itu, ya, yuslahu datang ini memperbaiki, merukunkan antara kita. Anak-anak yang satu yang saya hormati, kerukunan itu satu hal yang sangat pokok. Kalau sebuah perkumpulan atau sebuah komunitas atau bahkan sebuah negara atau bahkan sebuah apa saja, itu di hampir semua komunitas, negara, persatuan atau apa saja, itu kerukunan itu adalah kunci utama organisasi. Bapak ibaratkan kalau seandainya sebuah organisasi itu
diibaratkan seperti lima jari ini. Ada yang bagian cuma kaki, ada yang cuma bagian luding saja merentah, ada yang sebagai pemanis, ada yang bagian apa ya, beloten-belotenan itu yang ini sebagai jari tengah, penengah. Ada yang sebagai pelengkap. Nah, kalau jari ini bersatu rukun, mau kita apa saja bisa. Pegang satu buat nyambung selesai. Pegang apa? Alat untuk membersihkan selesai. Untuk membangun rumah dengan lima jari ketika terkepal dengan alat tersebut semuanya dan selesai. Artinya bahwa kerukunan itu kunci keberhasilan sebuah komunitas. Kemudian ya sunnah menyambung persaudaraan, ini juga luar biasa. Rasulullah sendiri sampai mengatakan, man ahabba ayyusatalahu fi rizki wa ayyusha'alahu fi asari wa yashir rahimah. Man utawi sabane wong ahabba kang sapa man ya bersyukur yang terjembarake fi rizki yang dalam rezeki. Insyaallah nanti dijawab akhir biasa di dalam umur variasi rahimah, maka mau lebih kecil nyambung masuk. Artinya apa? Kalau orang itu kepingin rezekinya berlimpah, rezeki berlimpah bukan berarti cuma uangnya banyak, tidak. Tapi rezeki itu bisa macam-macam, bisa kesehatannya tambah baik, otaknya lebih refresh, imunitas tubuhnya lebih meningkat, itu termasuk rezeki. Sekarang punya banyak uang ya, uangnya banyak, tapi kemudian sakit-sakitan. Nah, ini kan juga gak enak sama sekali. Terus kemudian kita lihat sekarang banyak sekali orang yang ketakutan dengan masa pandemi. Akhirnya dengan ketakutannya dia menurunkan sendiri imunitasnya. Ini berarti kan mengurangi rezekinya sendiri. Kalau kepingin rezekinya diperlebar, diperbanyak, dan usianya dipertambah oleh Allah, maka sebaiknya lebih banyak melakukan silaturahmi. Wa ihsinu fil jiran, nah ini, dan menyambung kebaikan, berlaku baik kepada para tetangga, kerabat dan keluarga, bahkan kepada teman. Mohon maaf, ini adalah anjuran yang sangat tinggi sekali dalam memperkuat kerukunan dan persatuan. Kenapa sih kita harus berjiran terlebih dahulu? Tetangga itu satu-satunya satu-satunya teman hidup yang paling kunci. Kita sakit yang lebih tahu pertama pasti tetangga, bukan keluarga. Kita nggak enak yang tahu pertama juga pasti tetangga. Kita merasa enak pun yang paling tahu pertama adalah tetangga. Kita dalam keadaan senang yang tahu tetangga, susah pun tetangga. Artinya ketika kita memperbaiki tetangga, kita memperbaiki jaminan hidup kita dan keluarga kita. Karena tetangga itu yang lebih tahu kondisi kita. Orang tidak akan kalau misalnya malam hari terus kemudian sakit parah, itu akan nelpon ke keluarganya yang jauh dan mungkin pasti ada tetangga. Dan banyak hal, kalau mau misalnya butuh apa-apa, pasti tetangga terlebih dahulu yang akan dijadikan sasaran untuk minta tolong. Maka tetangga, sampai tetangga sendiri ini oleh Rasulullah dijadikan ukuran orang ini baik apa tidak muslim. Sampai Rasulullah mengatakan Raisalina tidak termasuk golongan kita orang yang malam harinya dengan kondisi perutnya kekenyangan sementara tetangganya dalam keadaan wajaruhu jaimun ila janbi yashmu'u lailuhu wajaruhu jaimun ila janbi. Dia malam harinya merasa kekenyangan sementara ada tetangganya yang sampai merasa kelaparan, bukan termasuk golongan kita.
ukuran kebaikan, ukuran termasuk orang yang diakui oleh Rasulullah sendiri sampai tetangganya. Nah, kau ingin tahu itu orang baik atau tidak? Tanya. Kalau tetangganya malah sampai merasa dia tidak jadi ukuran, tidak merasa kekenyangan, kalau dia merasa kekenyangan, itu berarti bukan orang yang baik. Bahkan sampai ketika meninggal, ukuran kebaikan tasyhidnya itu tetangga. Kalau para tetangga menyaksikan akhir umurnya itu orang yang baik, maka akan menjadi syuhada Allah. Yang menjadi para tetangga ini akan menjadi saksi-saksinya Allah di dalam di muka bumi. Kemudian keluarga dan teman, pasti karena kita hidup sebagai makhluk yang sosial, tidak mungkin kita ini menampilkan adanya kerabat dan juga teman. Wa ya'rifu haqqal kabir, dan kita juga harus tahu bagaimana hak-haknya orang-orang yang lebih baik besar itu, baik besar tua usianya atau besar statusnya atau lebih tinggi kedudukannya. Ini kita harus tahu bagaimana kita menghormati mereka yang lebih besar, lebih tua dan lain sebagainya. Kemudian wa ayyarhamu du'afa wal shagir, dan jangan lupa kalau kita ada di posisi kecil, kita harus bisa menghormati yang lebih tua, yang lebih besar. Tapi ketika kita ada di posisi besar ataupun ada yang lebih kecil dari kita, maka pastikan kita menjadi orang yang lebih menyayangi, ya, dan lebih memahami, mengasihi orang-orang yang ada di statusnya di bawah kita ataupun lebih kecil daripada kita. Kecil itu dalam arti bisa jadi usianya, bisa jadi statusnya, bisa jadi kedudukannya, bisa jadi kemampuannya. Nah, ini juga termasuk kecil. Kemudian oleh hadis ini dilarang, dalam agama Islam dilarang agar supaya kita tidak saling berpecah belah, berseteru, kemudian saling memutus tali silaturahmi, saling hasud, iri dengki, saling terpecah belah, dan mempunyai warna-warna yang macam-macam, terlalu banyak macam dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Dan kita jaga dianjurkan untuk selalu menjadi persaudaraan di antara kita. Dan dalam hal kebaikan kita harus ini ayyakuna ikhwanan wa alal khairi a'wan, ya wa ya'tasimu wa ayyataslu bihamdillah jami'an wa la yatafarraqu wa ayyatan. Ini ada yang pertama adalah agar kita menjadi keluarga. Kemudian kita saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan saling berpegang teguh dalam tali atau agama Allah. Dan jangan sampai berpecah belah. Ini mohon maaf, ini adalah karakter-karakter yang sebenarnya dituangkan dalam kitab ini, tetapi kemudian pada tahun 1992 ini dipastikan dalam Munas Alim Ulama NU di Lampung menjadi satu landasan sikap kemasyarakatan bagi warga Nahdlatul Ulama. Apa sikap kemasyarakatan? Pertama adalah asyidku, jujur. Yang kedua ta'awun, siddiq, ta'awun. Kemudian al-amanah wal wafa' bil ahdi, ya kan? Al-amanah wal wafa' bil ahdi. Terus at-tadhamun, saling mendukung. Kemudian at-ta'awun, saling menolong. Asyidqu, ini harus jujur. Kemudian ta'awun, saling menolong. Asyidqu, jujur, ta'awun, saling menolong. Kemudian al-amanah wal wafa' bil ahdi, ini amanah dan menepati janji. Kemudian yang keempat at-tadhamun, saling mendukung. Terus at-tahafud, saling menjaga. Nah, ini ada lima sikap yang menjadi problem, yang menjadi kunci untuk membentuk warga Nahdlatul Ulama menjadi warga yang terbaik. Kemudian jangan lupa kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah.
dan yang telah menjadi ilmu yang sudah dikuasai oleh para ulama, dari ulama imamnya umat. Ini seperti ijtihadnya Imam siapa? Abu Hanifah An-Nu'man, kemudian Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Muhammad Idris Asy-Syafi'i, dan kemudian ada Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu. Artinya bahwa kita masih diperintahkan untuk mengikuti madhabnya Imam empat ini, ya, Imam empat ini. Ada Imam Hanafi, Abu Hanifah An-Nu'man, kemudian ada Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Muhammad bin Muhammad Idris Asy-Syafi'i, dan kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Empat ini, makanya kita jangan kaget. Dalam Qanun Asasi, pembukaan Qanun Asasi Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh menyatakan bahwa warga NU mengikuti salah satu dari 4 imam mazhab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sudah cukup. Artinya kita kalau ingin memahami agama Islam, terus kemudian kita belajar dengan kemampuan sendiri, apalagi kok sampai berani berijtihad sendiri tanpa menggunakan pendekatan para ulama salafun saleh, ya pasti justru akan mengalami satu kesalahan. Nah, kita lanjutkan sedikit. Faminhum mengkontari setengah saking ulama iku alladzina wong akeh qin aqoda. Teman-teman ini nekanake sapa ulama, enak aqoda nekanake sapa ijma, al-ijma wong akeh ala imta'il khuruj, imtina'il khuruj ing atase ngelarang metu an madzhabi saking pira-pira madzhab ulama sing wis masyhur. Wa ya'budu wa yu'ridu lan ento medu amma saking perkara disakan kang anyar minal jam'iyatil mukhalifati saking jam'iyah kan berselisih lima alaihi salafus sholihun, lima mari perkara alaihi ing atase ma sapa salafus sholihun dan para salafus sholihin. Faqad qala monggo teman-teman ustadz sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasabuna wong syadda kan mericil sapa man syadda monggo mericil lan mari wa iya kunanan itu sapa wong mal jamaah seperti jamaah alati kang ono ala thoriqatin salafus sholihin ing atase dalane pira-pira ulama salafus sholihin. Nah, untuk selanjutnya di sini kita dianjurkan bagi kaum awam ini pada prinsipnya mending mengikuti mazhab imam yang sudah masyhur, yang sudah mustahid mutlak. Ya, seperti yang sudah Bapak katakan tadi ada mustahid mutlak. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengikuti mazhabnya Imam Mustahid mutlak terus kemudian kita belajar, apalagi kita belajarnya pakai Google misalnya, atau pakai buku-buku yang tidak ada yang nuntun, saya yakin itu nanti justru ketemunya adalah ya seperti pemahaman yang sekarang, mudah menyalahkan orang lain, mudah mengkafirkan orang lain, mudah menganggap orang lain itu beda adalah sebuah ancaman itu. Ya. Tapi juga lagi-lagi kita juga harus di posisi yang sama. Jangan kemudian kita menentang orang yang kita menganggap takfiri salah, mereka tidak bisa melihat perbedaan juga salah misalnya. Kemudian kita sendiri tidak bisa menerima perbedaan yang ada. Kita juga harus bisa lapang dada menerima perbedaan. Kalaupun ada perbedaan, anggaplah itu adalah rahmatnya Allah. Itulah ulama ummati rahmat. Ketika ada ulama yang berbeda itu rahmat. Paling tidak tambahnya hasanah keilmuan. Yang kedua, bisa memudahkan orang untuk mengikuti dan menjalankan ajaran agama Islam. Tapi kalau sudah tidak pakai mazhab, wah ini nanti khawatirnya malah salah.
memaknai sesuatu salah. Kalau Bapak kali kasih ilustrasi begini, orang yang tidak tahu jalan ke Surabaya, paling selamat bagaimana? Paling selamat ikut sopir yang paham Surabaya, tinggal duduk manis, ikut sopir yang paham Surabaya, pasti sampai Surabaya. Itu ilustrasinya. Tapi kalau misalnya begini, mana Surabaya? Kita pakai peta. Sekarang memang ada Google Map ya. Peta. Terus kemudian kita berjalan dari rumah kita. Bisa jadi sampai ke Surabaya, bisa jadi tidak sampai ke Surabaya. Karena itu adalah tinggal sampai ke Pandangan itu saja sudah bingung. Ada perempatan ini ke Surabaya mana ya? Yang ke kiri ke kanan mulai lurus, kiri kan? Bingung sudah. Ke kiri udah ke kiri sampai Mas Dawal Hidayah Allah. Sampai di Gempol, bingung. Muter di pertigaan di Bundaran Gempol itu akhirnya menganggap bahwa Islam itu seperti ini, ya kan? Oh Surabaya itu muter seperti bundaran, muter tok. Sama halnya dengan orang pemahaman agama Islam yang tidak apa, tidak mengikuti mazhab. Wah ini begitu, wah kalau tidak sama dengan kita itu kafir. Halal jam boleh dibunuh walaupun dia orang tua. Ini yang salah seperti itu. Yang seperti itu salah tafsir. Padahal kalau kita mau jujur, lancar terus bisa sampai ke Surabaya. Kita mendalami agama, semakin kita dalami agama, tidak gampang menyalahkan orang, tidak gampang mentadlil atau menyesatkan. Begitu juga kita jangan sampai mudah menyesatkan orang atau mengkafir-kafirkan orang atau menyalah-nyalahkan orang. Anak-anakku sekarang yang saya hormati, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Semoga sedikit yang bisa saya sampaikan dengan iringan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.